saya Ulianti dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Riza Hamami. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kerajaan besar dinasti Mughal India hingga terbentuknya Bangladesh. Yang pertama, proses dan berdirinya Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safavid. Jadi di antara 3 kerajaan besar Islam, Kerajaan Mughal itu merupakan kerajaan yang paling muda. Ahli sejarah mengungkapkan bahwa Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab membentuk puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara bangsa Persia dan bangsa India. Agama Islam masuk ke India itu pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan. Dalam keterangan sejarah, pada tahun 871 ada orang Arab yang menetap di India pada tahun 1526 Masehi. Jadi Kerajaan Mughal sebagai penerus Islam sebelumnya di India. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di benua India. Dalam keterangan sejarah, pada tahun 871 ada orang Arab yang menetap di India. Hal ini menunjukkan suatu indikasi bahwa sebelum Kerajaan Mughal berdiri, masyarakat India sudah mengenal yang namanya Islam. Nah, hal ini terlihat pada realita di India, tepatnya di kota Delhi itu terdapat sebuah bangunan yang dibangun oleh Qutbuddin Aibak pada tahun 1193 Masehi. Nah, adapun Kerajaan Mughal berdiri pada tahun 1526 Masehi. Jadi Kerajaan Mughal sebagai penerus Islam sebelumnya di India. Pada masa Khulafaur Rasyidin memang sudah ada niatan untuk penyebaran agama Islam di India. Hal itu dapat diketahui pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Mereka sudah pernah mengirimkan suatu ekspedisi untuk menyerbu India, tetapi rencana itu gagal karena mereka mengetahui rawannya daerah India itu. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengirim suatu ekspedisi yang dipimpin oleh Al-Harith bin Murrah bin Al-Abdi untuk menyerbu India dan berhasil menaklukkannya. Malangnya, sang pemimpin itu terbunuh pada tahun 42 Hijriah pada suatu daerah Al-Daiki yang terletak di antara Sind dan Khorasan. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India pada abad ke-16 hingga ke-19 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Jalaluddin Babur yang merupakan keturunan Timurlan, yang merupakan seorang penguasa asal Mongol yang lahir pada tanggal 24 Februari 1483 Masehi. Babur adalah nama kecil dari Jalaluddin yang artinya singa. Beliau merupakan anak dari Umar Mirza yang menjadi amir di Fergana. Setelah berhasil mendirikan kerajaan Mughal, Babur berusaha memperkuat kedudukannya. Nah, di pihak lain, raja-raja Hindu di seluruh India berusaha menyusun angkatan perang yang besar untuk menyerang Babur. Kali ini, Babur harus berhadapan dengan pasukan koalisi. Namun Babur dapat mengalahkannya dekat Geograph pada tahun 1529 Masehi. Nah, tidak lama setelah beliau menikmati keberhasilannya itu, Babur harus meninggal dunia pada tahun 1530 Masehi pada usia 48 tahun setelah memerintah 30 tahun. Nah, setelah Jalaluddin Babur meninggal dunia, pemerintahan digantikan oleh anaknya yaitu Nasiruddin Humayun. Nah, adapun nama-nama penguasa kerajaan Mughal diantaranya adalah yang pertama Jalaluddin Babur, yang kedua Nasiruddin Humayun, yang ketiga Akbar, yang keempat Jahangir, yang kelima Shah Jahan, yang keenam Aurangzeb, dan yang ketujuh pemerintahan pasca Aurangzeb. Setelah satu abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para penguasa Aurangzeb tidak sanggup untuk mempertahankan kekuasaan yang telah dibina sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan Mughal mengalami masa kemunduran, di antaranya seperti kekuasaan politik mulai merosot, yang kedua suksesi kepemimpinan menjadi ajang perebutan, yang ketiga gerakan separatis Hindu di India. Menurut Badri Yatim, faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Mughal mengalami masa kemunduran diantaranya adalah yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan kaum elit, yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan, yang keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada masa terakhir merupakan orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Yang
Masa kemunduran kerajaan Mughal terjadi karena adanya ketidakstabilan kekuasaan di dalam kepemimpinan pusat menjadi ajang perebutan. Di samping itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Berbagai gerakan separatis muncul dan semakin mengancam, di antaranya gerakan separatis Hindu di India Tengah. Faktor eksternal yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Mughal di antaranya adalah datangnya EIC yang merupakan perusahaan asal Inggris yang hampir menguasai seluruh wilayah India. Hingga pada akhirnya pada tahun 1930 Masehi, Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah dari media Muslim